Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyai Salsabila Kurnia Ramadan dengan NIM 0805 1382 328104 dari kelas L2 atau kelas genap. Jadi di sini saya akan membuat laporan video hasil dan pembahasan serta pengolahan data dan juga kesimpulan pada materi habitat bentik, terumbu karang dan lamun di praktikum penginderaan jauh kelautan. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu koreksi sunglint, koreksi kolom air, dan juga kelas habitat bentik yang digunakan pada pengolahan data di materi ini. Sebelumnya, koreksi sunglint itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengurangi efek silau atau mengurangi efek ketidakrataan akibat arus dan juga gelombang di permukaan air yang dihasilkan oleh sunglint. Nah, sunglint itu sendiri terjadi ketika cahaya matahari yang dipantulkan dari permukaan air ke sensor. Kemudian ada juga koreksi kolom air atau dengan menggunakan algoritma Lizenga. Nah, yang di mana algoritma Lizenga ini adalah suatu metode untuk mengidentifikasi habitat dasar perairan yang tidak tertangkap oleh citra satelit. Kemudian, kelas yang digunakan pada habitat bentik ini menggunakan tiga kelas, yaitu substrat dasar, lamun, dan juga terumbu karang. Oke, di sini saya sudah membuka software ArcGIS-nya. Kemudian kita langsung add data. Di sini kita memasukkan data yang di sini kita memasukkan data yang memiliki resolusi 10 meter. Kita add band 2, band 3, band 4, dan juga band 8. Kemudian kita add. Kemudian kita ke search, kita cari float yang spasial analis, kita klik kanan, kemudian batch. Nah, di sini kita bisa menambah 4 kolom, menambah 3 kolom lagi sehingga menjadi 4 kolom. Terus pada input raster or constant value-nya kita klik 2 kali. Ini kita masukkan tiap masing-masing band, seperti band 2, band 3, band 4, dan band 8. Kemudian pada output rasternya ini kita klik kanan, lalu pilih browse. Di sini kita buat FB2. Oke, di sini jadi hasil plotnya sudah selesai. Pada table of content ini akan muncul FB8. Nah, kemudian untuk FB2, FB3, dan FB8-nya itu bisa kita langsung add aja. Kita klik yes. Terus langsung kita ke search lagi, kita cari raster kalkulator. Oke, yang spatial analis ini kita klik kanan, pilih batch. Kemudian kita tambah lagi kolomnya menjadi 4. Di sini kita klik FB dibagi 10.000. Oke, kemudian kita lanjutin lagi untuk yang FB3. Oke, untuk yang di output rasternya sama seperti tadi. Kita klik kanan lalu kita browse. Di sini kita simpan dengan nama RB2. Setelah itu kita klik OK. Oke, untuk raster kalkulatornya udah selesai. Sama seperti tadi, kita akan add hasil dari raster kalkulatornya karena pada table of content itu hanya muncul yang RB8. Kemudian klik OK, klik yes. Kemudian hasil dari raster kalkulatornya sudah muncul semua. Kita perkecil lagi, lalu kita ke composite band. Oke, di sini kita klik. Pada input rasternya kita masukkan sesuai urutan. Kemudian untuk output rasternya kita buat jadi CB dan kita save, lalu OK. Kita tunggu hingga hasil composite band-nya selesai. Oke, untuk composite band-nya udah selesai. Ini kita ganti dulu ke band natural color.
Oke, setelah kita ganti menjadi natural color, ini bisa kita uncheck. Kemudian kita ke image analyze. Jika tidak ada pada sisi kanan ini, kita ke Windows, kemudian image analyze. Nah, di sini kita klik dulu yang CB ini kita masukin 58. Ini 28 dan ini 1,58. Atur kecerahannya ini kita bisa zoom dulu di daerah pahawangnya. Kemudian kita add SHP-nya. Di sini kita add yang Sungleam SHP. Kita klik add. Oke, jika sudah kita masukkan SHP yang Sungleam ini, kita ke search lagi, kita cari. Oke, klik. Pada input point feature-nya ini kita masukkan Sungleam. Pada input rasternya kita masukkan CB. Oke, kita klik OK. Nah, selesai. Pada Sungleam-nya ini kita klik kanan. Lalu kita pilih Open Attribute Table. Di sini sudah muncul. Lalu kita beralih ke Excel. Kemudian kita cari file Sungleam DBF-nya, lalu kita pindahin ke Excel. Oke, udah muncul di Excel. Ini kita lanjutkan pengolahan di Excel. Di sini kita ganti namanya jadi blue, green, red, dan near. Di sini kita pindahkan untuk ini di samping near. Lalu ini kita pindahkan juga kembali ke sini. Oke. Jadi sini kita blok terlebih dahulu semuanya. Lalu kita ke insert. Pada bagian chart ini kita pilih yang scatter pilihan pertamanya. Jadi di sini udah ada sesuai dengan warna. Kita pilih terlebih dahulu yang blue. Kemudian kita klik kanan, add thread line. Kita scroll ke bawah, kemudian kita centang pada display equation on chart dan display R square. Kita ulangin untuk band green dan red-nya. Sebelumnya ini kita geser terlebih dahulu ke sisi kiri. Di bawahnya kita buat band, formula, R2, dan juga BI. Sini kita ketik blue, green, red, dan near. Untuk formulanya ini, kita bisa salin yang atas ini. Lalu kita tempel ke sini. Begitupun seterusnya. Untuk R2-nya ini, kita masukkan dari yang R2 ini. Kita salin. Untuk BI, kita salin aja ini, tapi tidak memasukkan X-nya. Oke, ini udah selesai. Lalu kita lanjutkan untuk yang near-nya. Sini kita klik sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok yang near, dan tutup, dan enter. Oke, ini udah selesai. Kita kembali lagi ke ArcGIS. Di sini kita cari raster kalkulator. Kita klik kanan, pilih batch. Kemudian kita tambah 2 kolom lagi. Pada yang pertama ini kita masukkan RB2 dikurang, buka kurung. Kita salin dari hasil dari BI blue terlebih dahulu. Kita masuk lagi. Kemudian dikali
dan buka kurung lagi, RB8 dikurang, eh, setelah itu dikurang sama hasil nil. Kita salin, oke, udah, kita tutup, kurang. Kemudian kita tutup kurung 1, 2, 3. 2. Kemudian kita lanjutkan lagi pada RB3. Lalu kita sesuaikan saja untuk penyimpanannya. Tunggu hingga hasilnya selesai. Oke, untuk raster kalkulatornya sudah selesai. Untuk output dari raster kalkulator tadi hanya muncul red, lalu kita add manual seperti float dan raster kalkulator sebelumnya. Kita add blue dan green. Nah, setelah itu kita masukkan wilayah kajian SHP, kita add, udah. Setelah itu kita ke search lagi, kita cari composite. Pada input raster ini kita masukkan blue, green, dan red secara berurutan. Dan untuk output raster kita beri nama composite pen SG. Kita klik pada environment. Pada processing extend ini kita pilih same as layer wilayah kajian, kita scroll ke bawah, kemudian di raster analyze ini pada maksnya kita pilih wilayah kajian, lalu klik OK. Oke, tunggu hingga hasil kompositnya selesai. Oke, di sini kompositnya udah selesai, lalu kita ganti lagi menjadi band natural color 321. Kemudian ini kita unchecklist semua kecuali composite band juga. Setelah itu kita ke search, kita cari Struct by Max. Lalu pada input rasternya ini kita masukkan composite SG. Untuk input raster all feature max datanya kita masukkan wilayah kajian. Output raster kita simpan Pahawang SG. Lalu kita klik OK. Oke, sudah selesai, kita ubah lagi menjadi band natural color. Setelah itu kita ke image analyze, di Pahawang SG ini kita klik. Kita buat menjadi -4 dan gamanya 0,63. Oke, kita kecil lagi. Terus setelah itu kita add Lizenga SHP. Lalu ini kita bisa unchecklist pada Pahawang SG dan juga Sunglin. Nah, kemudian kita ke search lagi. Ya, lalu kita pada input pointnya kita masukkan Lizenga. Pada input raster kita masukkan Pahawang SG. Lalu klik OK. Sudah berhasil. Setelah itu kita bisa klik kanan, lalu open attribute table. Di sini sudah muncul untuk nilai-nilainya. Kemudian kita ke File Explorer lagi. Kemudian kita cari file dari Lizenga DBF. Ini bisa kita drag ke Excel. Dan di sini kita buat LN blue, LN green, dan LN red. Lalu di sini, lalu di sini kita
titik sama dengan ln buka kurung. Ini kita drag yang B1 Pahawang, tutup, lalu enter. Nah, ini kita drag aja. Ini kita drag aja ke samping. Bentar. Ini kita drag aja ke samping. Nah, sudah selesai. Lalu kita buat var blue, var green, var red. Di sini sama dengan var buka kurung, kita drag yang ln blue, kemudian enter, atau bisa kita langsung geser aja ke samping. Dan ini kalian pastikan bahwa nilai dari var blue, green, dan red ini naik. Dapat kalian lihat di sini 0,016, ini 0,020, dan ini 0,022. Oke. Kemudian pada bagian bawahnya kita buat band, cover, A, dan KI per KJ. Sini ada band 23, band 24, dan juga band 34. Oke, jadi di sini pada cover kita masukkan rumus R, kurung, ini ln blue dengan ln green. Lalu enter. Untuk yang band 2 cover, ln blue dengan ln green. Oke, enter. Lalu yang terakhir untuk band 34, masukkan rumus cover, ke kurung, ln green dengan ln red. Oke, enter. Lalu lanjut untuk mencari nilai A ini, kita masukkan rumus sama dengan var blue dikurang var green, itu kurung, dibagi sama buka kurung dulu, 2 dikali dengan hasil cover dari band blue dan band green. Oke, tutup kurung lalu enter. Untuk yang band 24 kita masukkan sama seperti tadi. Ini var blue dikurang var red, tutup kurung, bagi, buka kurung, 2 dikali dengan cover band 24. Tutup, lalu enter, sama dengan buka kurung, var green dikurang var red, tutup kurung, dibagi, buka kurung, 2 dikali dengan cover dari band 34. Oke, kita tutup kurung. Kemudian untuk mencari nilai KI per KJ-nya ini, kita masukkan rumus sama dengan A, ditambah dengan SQRT, buka kurung 2 kali, lalu kita masukkan lagi nilai A-nya, dipangkatkan dengan 2, tutup kurung, ditambah 1, tutup kurung sekali lagi, lalu enter. Kemudian ini bisa kita drag aja, dan pastikan untuk KI per KJ-nya ini nilainya di bawah 1. Setelah itu kita kembali lagi ke ArcGIS dari raster calculator. Oke, pada spatial analysis ini kita klik kanan, pilih batch, kita tambah 2 kolom sehingga menjadi 3 kolom. Di sini kita klik 2 kali, lalu kita cari rumus ln, klik 2 kali, kita klik juga yang blue, kemudian dikurang, buka kurung. Nah, kita salin hasil dari KI per KJ pada band 23. Oke, kita kembali lagi ke ArcGIS. Kita tempel, kemudian kita kali
buka kurung, ln, kita masukkan green, kemudian kita tambah tutup kurungnya menjadi 3, lalu klik OK, kemudian kita lanjutkan, kemudian kita ke output raster, kita pilih browse, kita beri nama sesuai dengan yang kita buat di Excel tadi, yaitu band 23. Oke, untuk raster kalkulatornya udah selesai, dan kita harus add band 323 dan 34 secara manual seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kemudian setelah itu kita ke search lagi, kita cari composite band. Ini kita lalu pada input rasternya ini kita add berurutan band 23, band 24 dan juga band 34. Kemudian untuk output rasternya kita beri nama composite band atau CBLZ. Dan kita save, ini kita klik environment. Analyze. Pada maksnya ini kita pilih wilayah kajian juga. Kajian, oke. Oke, ini hasil kompositnya udah selesai. Kita ganti menjadi band natural color atau band 321. Sudah. Kemudian kita ke search lagi, kita cari extract by Max. Kita pilih yang spatial analysis. Oke, untuk input rasternya kita masukkan composite band LZ. Lalu input rasternya kita masukkan wilayah kajian. Untuk output rasternya kita simpan menjadi Pahawang L. Kemudian kita save, lalu klik OK. Untuk Pahawang LZ-nya udah selesai, RGB-nya kita ganti. Set band LZ-nya bisa kita uncheck list terlebih dahulu. Pada image analysis ini kita pilih Pahawang LZ. Untuk kegelapannya kita buat genap. Untuk gamanya tetap di 1. Oke. Uncheck list pada table of content Zenga. Setelah itu kita add data yang habitat bentik. Ini udah kita add file habitat bentiknya. Di sini kita bisa klik untuk label feature. Jadi di sini terdapat 3 kelas yang dimana 1, 2, 3 dan di bagian ini juga ada. Kita lihat pada nomor 1 ini dia lebih cerah yang menandakan ini adalah substrat atau seperti pasir. Untuk yang kedua ini agak lebih gelap. Dia menandakan bahwa itu adalah lamun. Kemudian ada 3 yang berwarna lebih gelap lagi daripada lamun, yaitu terumbu karang yang terdapat juga pada bagian sisi-sisi kanan bawah ini. Kemudian kita ke search. Nah, di search ini kita cari create signature. Oke, yang spatial analysis ini. Pada input rasternya kita pilih Pahawang LZ. Pada Pahawang LZ. Untuk input raster or feature sampel datanya kita masukkan habitat bentik. Untuk penyimpanannya, oke, setelah itu kita bisa save dengan nama habitat bentik. Habitat bentik. Kita bisa simpan dengan nama habitat bentik. Oke, lalu kita klik OK dan kita tunggu hingga hasil create signature-nya selesai. Oke, ini create signature-nya udah selesai. Kemudian kita lakukan klasifikasi. Kemudian setelah itu untuk di layernya ini kita ganti dulu menjadi Z. Setelah itu kita klik classification. Kita pilih yang maximum likelihood classification. Nah, di input rasternya ini sudah masuk Pahawang LZ. Jadi kita langsung ke input signature filenya aja.
kita masukkan hasil file yang sudah kita simpan tadi dalam bentuk JSG yang ini. Oke, untuk penyimpanannya kita beri nama Pahawang, lalu save dan oke. Oke, ini classification-nya udah selesai. Jadi, ini udah kita kasih warna sesuai dengan seperti substrat itu warnanya beige, lamun itu hijau, dan terumbu karang itu merah. Lalu kita lanjut ke layout yang dimana kita ke file dulu, page and print setup, kemudian kita pilih A3 dan landscape. Kita klik OK dan kita pindah ke layout view. Nah, di sini kita baca. Oke, di sini udah selesai untuk pengolahan datanya. Udah kita sesuaikan juga warnanya sesuai kelas. Kita lanjut ke pembuatan layoutnya. Oke, untuk pengolahan data habitat bentik pada Pulau Pahawang ini sudah saya lakukan dan juga sudah saya buat layoutnya. Jadi kesimpulannya pada pengolahan data pada materi kali ini yaitu kita mengolah data dengan menggunakan data yang beresolusi 10 meter. Kemudian kita melakukan koreksi sunglint atau koreksi pada pantulan cahaya matahari. Setelah itu kita melakukan koreksi kolom air atau menggunakan algoritma Lizenga yang dimana algoritma Lizenga ini dapat mengidentifikasi dasar perairan yang tidak ditangkap oleh citra. Kemudian ini ada 3 kelas. Dari hasil klasifikasi yang kita lakukan tadi, ada substrat, ada lamun, dan juga terumbu karang. Pada pengolahan ini juga menggunakan 4 band, yaitu band 2, band 3, band 4, dan juga band 8. Pada pengolahan data kali ini, kita menggunakan 2 software, yaitu ArcGIS dan juga Excel. Untuk membedakan antara substrat, lamun, dan terumbu karang itu seperti yang saya bilang tadi, jika substrat itu dia lebih cerah. Oh, jadi seperti yang saya bilang tadi, jika substrat itu dia berwarna agak lebih cerah dari yang lainnya. Kemudian ada lamun, dia berwarna seperti samar-samar, agak gelap. Kemudian terumbu karang yang lebih gelap lagi daripada lamun. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil hasil pembahasan pengolahan data dan juga kesimpulan. Untuk sarannya mungkin untuk asisten atau pemateri yang membuat video untuk dibagikan ke praktikan agar praktikan mencoba itu agar lebih teliti lagi karena yang saya coba kemarin itu sempat terjadi error karena pada saat saya lihat step yang ada di video pembelajaran yang dikirim oleh pemateri itu ternyata ada yang berbeda dengan yang ditunjukkan pada saat di kelas. Dan sebab itulah kemarin saya dan teman sebelah saya itu terjadi error beberapa kali karena dari step di pertengahannya itu udah ada yang error, jadi ke belakang-belakangnya seterusnya itu agak sulit karena error juga. Jadi semoga kedepannya lebih teliti lagi. Mungkin untuk mengecek lebih telitinya lagi kan kemarin saya lihat eh, pemateri itu tidak benar-benar, maksudnya bukan tidak benar-benar mengolah, tapi dia sudah mengolah terlebih dahulu. Nah, mungkin lebih baik, lebih bagus untuk mengolah yang baru karena biar terlihat oleh asisten atau pemateri
itu terletak kesalahannya di mana gitu. Mungkin itu saja saran dari saya. Terima kasih Kakak Abang, asisten yang sudah membantu dan mengajarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.